Halo semuanya, sekarang kelompok kami akan menjelaskan proyek yang sekolah kami kerjakan, yaitu mengoptimalisasi pemasaran digital pada UMKM Kedai Kopi 899 yang beranggotakan di sini ada Windalius, Aaron, Fiona, dan Vivian. Nah, yang pertama itu adalah project chatternya. Dan untuk judul proyeknya itu adalah pengoptimalisasian pemasaran digital pada UMKM Kedai Kopi 899. Untuk proyek progresnya itu meningkatkan penjualan serta memperkenalkan usaha kedai kopi ini ke semua orang melalui platform Instagram dan Facebook. Dan untuk measurable project objektif related sukses kriterianya itu yang pertama kategori ruang lingkup itu platform Instagram dan Facebook digunakan sebagai platform untuk melakukan pemasaran lebih luas untuk UMKM Kedai Kopi 899. Dan untuk waktunya itu kurang lebih 3 bulan setelah proyek dikerjakan dari Oktober hingga Desember. Kemudian biaya-biayanya itu ada desain logo dan foto, biaya kota, biaya transportasi, portfolio endorsement dari influencer. Kemudian ada kualitasnya itu ada tes pelanggan melakukan pemeriksaan kembali, kemudian ada review influencer dan penjualan yang meningkat. Yang untuk kategori lainnya itu adalah laporan engagement Instagram Kedai Kopi 899. Kemudian ada highlight requirement itu mengoptimalkan pemasaran produk UMKM Kedai Kopi 899 melalui Instagram dan Facebook, dan juga meningkatkan penjualan UMKM Kedai Kopi 899, memperkenalkan UMKM ini kepada semua orang agar dikenal luas. Kemudian ada highlight project description, boundaries, and key deliveries-nya. Itu ada batasan dari proyek ini adalah tidak membahas mengenai keuntungan usaha atau pembelian bahan baku pada pemasok atau penjualan dalam bentuk angka atau laporan keuangan usaha. Yang pertama, keuntungan fungsional dalam akun Instagram-nya. Kalau misalkan akun Instagram juga Facebook harus menarik dan memberikan kesan yang baik pada pengunjung akun. Kalau akun Instagram harus memiliki highlight berdasarkan penguntungan telah ditentukan. Kemudian ada kebutuhan fungsional, itu ada usability, yaitu user and friendly. Kemudian ada security dan flexibility. Terus untuk overall project risk-nya itu desain yang masih kurang bagus, juga ketidakaktifan akun, penipuan yang dilakukan oleh pelanggan dan permintaan pelanggan, terus server down serta pembacaan akun Instagram dan Facebook. Nah, kemudian ada summary master schedule-nya, yaitu di tanggal 25 September itu analisis sistem dan proposal, mencari tahu pengeluaran dan cara untuk mencapai kepuasan pelanggan hingga ke mempromosikan proyek ini ke sosial media. Kemudian di tanggal 9 Oktober itu ada proses mendesain, yaitu mencari referensi seperti apa untuk Instagram tersebut. Kemudian di 16 Oktober itu proses development, yaitu membuat desain sesuai dengan referensi yang sudah dicari, kemudian membuatnya di sebuah aplikasi seperti Canva. Kemudian ada proses memposting, setelah desain itu bakal diposting foto atau videonya ke Instagram, bisa berupa feed di Instagram dan story. Kemudian ada proses merapikan highlight, itu mengkategorikan di highlight agar terlihat lebih rapi. Nah, untuk baca summary ini itu ada paid promo endorsement, terus 1,5 juta oleh sponsor. Nah, untuk desain logo dan foto 5.000 oleh sponsor, kuota 3.000, upah 5.000 dan transportasi 60.000. Dan kemudian ada pay approve financial resource-nya, sumber daya keuangan berasal dari tim proyek sendiri, dia sudah disepakati oleh tim proyek secara bersama. Kemudian ada case stakeholder list, itu ada owner, customer, Instagram, dan Facebook visitor. Dan kemudian ada project approval requirement-nya, syarat agar proyek disetujui, yaitu jika proyek ini sudah memenuhi kebutuhan dan sudah mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian SM Project Manager, Responsibility, dan Authority Level. Itu membagi tugas dan bertanggung jawab kepada karyawan atau staf yang lain. Mengoreksi pekerjaan dan mendisiplinkan staf jika terjadi kesalahan atau di luar tujuan. Kemudian mendapatkan otorisasi dalam pengelolaan dana dan pengendalian dana untuk proyek, nah untuk menyelesaikan permasalahan dan proyek ataupun di proyek. Nah, untuk name and authority of the sponsor or other person authorizing the project charter itu setuju oleh Windalius sebagai project manager dan Yanti sebagai project sponsornya. Nah, untuk final resultnya itu ini ada untuk foto berupa screenshot Instagram dan Facebook, dan juga desain untuk menu-menu yang ada di dalam kedai kopi 899. Selanjutnya ada project scope, time, cost management. Scope yang kita pakai adalah WBS dengan proses membuat Gmail, proses mendesain, development, memposting, merapikan highlight, dan juga mempromosikan. Selanjutnya ada time. Di sini kita ada 7 aktivitas yang dimulai dari 28 September hingga 27 Desember. Kemudian ada project milestone yang di sini kegiatannya yang kita bagi menjadi 4 bulan. Selanjutnya itu ada cost. Lingkup dari proses cost itu yang pertama ada perencanaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah manusia dan juga alat seperti laptop. Kemudian ada cost estimating yang dialokasikan ke 4 costing. Yang pertama ada promote, desain, kuota, dan juga upah.
Yang ketiga ada determine cost. Di sini ada create Gmail 10.000, desain 150.000, development 125.000, posting dan juga tidy app highlight IG 16.000 dan juga promote 1.026.000. Selanjutnya ada control cost. Di sini kita ada 7 aktivitas yang hampir semuanya terjalankan pada minggu pertama. Di sini ada plan value yang merupakan budget dari proyek kita ada 2.500.000. Kemudian ada actual cost yang merupakan cost yang sebenar-benarnya. Ada cost variance yang didapat dari earn value kita bagikan dengan actual cost. Kemudian schedule variance yang kita dapat dari earn value kita bagikan dengan plan value. Kemudian ada cost performance index dan juga schedule performance index. Yang ketiga ada project quality management. Di sini quality itu ada 3. Yang pertama quality plan, waktu pengerjaan proyek, akses platform Instagram dan Facebook, kelengkapan konten dan juga interface. Yang kedua ada quality assurance, yaitu penggunaan sumber daya proyek secara efektif dan efisien, scheduling dengan tepat, survei terhadap kepuasan pelanggan, mengecek platform Instagram dan juga Facebook, menggunakan desain feeds yang menarik. Yang selanjutnya quality control, memonitor dan mengevaluasi secara spesifik hasil proyek yang sudah dijalankan, apakah telah memenuhi standar atau belum. Baik, selanjutnya yaitu Project Human Resource Management. Yang pertama yaitu Organization Chart. Project ini disponsori oleh Yanti sebagai anak dari pemilik Kopi 899. Lalu Project Manager dari proyek ini adalah Bendalius. Di bawahnya ada Procurement Staff yaitu Filna, Human Resource Staff yaitu saya sendiri Aaron, dan Project Analyst yaitu Vivian. Kemudian untuk Role and Responsibility Assignment dengan menggunakan metric based chart dapat dilihat sesuai dengan activity ataupun teks yang ada. Yang digunakan antara lain yaitu responsible dengan simbol R, kemudian accountable dengan simbol A, consult dengan simbol C, dan inform dengan simbol I. Selanjutnya yaitu timeline perekrutan, yaitu setiap departemen itu dilakukan pada 9 September 2021 dengan jangka waktu perekrutan kurang lebih 3 bulan hingga bulan Desember. Untuk strategi yang digunakan dalam perekrutan antara lain yaitu melakukan penilaian dan analisa terhadap SDM, mempertimbangkan employer branding, memilih metode perekrutan yang tepat. Untuk budget itu, setiap departemen kecuali project manager mendapatkan upah sebesar 100.000 per bulan, sedangkan project manager mendapatkan 200.000 per bulan, di mana dananya itu bersumber dari pihak sponsor. Lalu untuk project staff assignment, itu ada rincian tugas dengan due date, priority, dan status masing-masing. Lalu resource calendar juga dibuat atas kegiatan yang dilakukan dari bulan September hingga bulan Desember, di mana dimulai dari memberikan ide proyek hingga melakukan evaluasi atas proyek. Lalu juga ada team performance assessment. Hingga saat ini performance dari semua kategori seperti komunikasi, partisipasi, dan pemahaman tim itu masih sangat baik. Kemudian ada Project Communication Management. Di dalam Project Communication Management ini kami lakukan peninjauan kembali GRASS project yang dilakukan setiap minggu, kemudian melaporkan hasil kerja setiap tim yang dilakukan sepenuhnya, mempresentasikan hasil kerja, mendiskusikan ide-ide, mempresentasikan hasil pembuatan akun Instagram, memposting feed, kemudian membahas masalah yang mendesak. Biasanya kami melakukan ini dengan menggunakan grup WA chat, kemudian pertemuan dengan Zoom dan Microsoft Teams yang biasanya diikuti oleh semua anggota. Yang keenam ada risk. Ada risk register dengan deskripsi desain kurang bagus sehingga pemilik ingin melakukan perubahan. Di sini kemungkinan terjadinya itu low dan dampaknya itu juga low, dan risk ini tuh merupakan bagian owner, dan hal yang perlu kita lakukan agar risk ini tidak terjadi ialah banyak mencari referensi desain yang bagus. Dan jika risk ini terjadi, hal yang perlu kita lakukan ialah membuat desain baru yang lebih menarik. Itu juga dengan risk lainnya. Kemudian analisis SWOT ada kekuatan, meningkatkan penjualan, foto produk asli, pemesanan cukup mudah, dan sistem pembayaran mudah. Lanjut ada kekurangan yaitu pasar belum luas, karyawan sedikit, dapat dilakukan siapapun, dan cost yang besar dalam iklan. Kemudian ada opportunities, penyediaan platform IG dan Facebook. Kemudian ada kemudahan dalam penyampaian informasi. Selanjutnya ada threat, saingan yang ketat.
Kemudian Project Procurement Management. Di dalam Project Procurement Definition ini kami membutuhkan yang pertama ada logo. Logo ini dibutuhkan sebagai wujud perkenalan atau identitas dari UMKM yang kami buatkan media sosialnya itu. Kami akan buat logo ini di tanggal 23 Oktober 2021. Kemudian desain story-nya ini dibutuhkan untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk. Akun media sosial akan terlihat lebih menarik dan terlihat lebih profesional. Dibutuhkan itu selama periode project kurang lebih 3 bulan. Kemudian ada timetable-nya ini. Yang pertama itu pembuatan perencanaan pengadaan itu akan kami lakukan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Oktober. Pencarian vendor di minggu ketiga dan keempat Oktober. Menyeleksi vendor itu kami lakukan di minggu keempat bulan Oktober. Kemudian untuk implementasi desain sama minggu pertama November sampai minggu terakhir akhir project Desember. Kemudian untuk penutupan project kami melakukan evaluasi di minggu kedua bulan Desember. Kemudian ada procurement risk, yaitu resiko-resiko dari procurement ini. Yang pertama itu adanya ketidaktepatan waktu pengiriman dari vendor. Kemudian adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang bisa menyebabkan ketidaktepatan waktu ini. Terakhir itu adalah produk yang terima itu tidak memenuhi spesifikasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Kemudian ada procurement constraint di sini itu yang pertama ada biaya, yang kedua ada jadwal, yang ketiga ada sumber daya, dan yang keempat ada resolusi desain yang menjadi prioritas utama kami. Kemudian ada procurement assumption di sini. Dengan adanya logo serta desain yang dapat menarik itu dapat lebih banyak menarik perhatian masyarakat terutama yang di Kota Batam untuk membeli makanan di UMKM ini. Kemudian yang kedua itu informasi itu akan lebih jelas dan lebih mudah untuk tersampaikan kepada konsumen. Kemudian ada source selection criteria. Yang pertama itu ada cost. Cost ini yang menjadi pertimbangan pertama kami dalam menentukan procurement ini, yaitu sebesar 30%. Kemudian untuk spesifikasi sebesar 20%. Untuk desain ini 40% merupakan yang paling banyak karena menurut kami yang paling penting di sini adalah desain yang dapat menarik perhatian pada masyarakat tersebut. Kemudian kami juga menambahkan aspek warranty atau jaminan sebesar 10%, seperti jaminan yang diberikan oleh vendor jika ada kesalahan desain dan lain-lain. Kemudian ada make or buy decision. Di sini yang pertama opsi make itu di mana kami membuat desain itu sendiri melalui aplikasi berbayar seperti Canva, tetapi hasilnya pasti tidak akan sebagus yang dibuat oleh profesional. Untuk cost-nya itu Canva Pro sebulan 95.000 dan Canva Pro 3 bulan 285.000. Untuk opsi buy itu, kami membeli jasa dengan orang lain di mana lebih menghemat waktu dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk aplikasi. Kemudian juga hasilnya pasti akan lebih profesional karena ditangani oleh ahli yang di bidangnya. Untuk cost itu seperti jasa desain 10.000, jasa paket desain postingan itu satu paket 120.000. Oleh karena itu kami memilih opsi buy karena dilihat bahwa lebih menghemat waktu dan dapat disesuaikan dengan jadwal yang kami mau serta walaupun harganya beda-beda tipis, tetapi kan kalau opsi buy ini dibuat oleh orang yang lebih profesional, maka hasilnya pasti akan lebih profesional. Kemudian ada rekomendasi. Untuk segi biaya ini kami memilih desain yang relatif lebih murah, sehingga dapat menyesuaikannya dengan budget yang diberikan. Kemudian untuk dari segi resiko, jika kami memilih desain yang harganya lebih mahal dengan ekspektasi semakin mahal semakin bagus desainnya, maka bisa menyebabkan yang namanya resiko over budget. Selanjutnya yaitu Project Stakeholder Management. Dimulai dengan stakeholder register. Jadi stakeholder eksternal itu terdiri atas sponsor, customer, Instagram, and Facebook visitor. Untuk internal itu terdiri atas project manager and staff. Untuk interest dan influence-nya itu semuanya high kecuali staff yang berada pada tingkat moderate. Setiap stakeholder juga memiliki ekspektasi dan kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda. Untuk penilaian keikutsertaan stakeholder juga disajikan dalam bentuk matriks dengan status masing-masing. Untuk C itu current status, sedangkan D itu desired status. Kami juga menyajikan informasi buat performance dari setiap event yang dilakukan dalam masa proyek. Untuk event brainstorming hingga pre-design and pre-development itu sudah komplit, sedangkan untuk design, development, dan controlling itu masih dalam tahapan progress. Untuk evaluation, proyek baru akan dimulai pada 1 Desember 2021. Kami juga melampirkan bukti transaksi bahwa proyek ini mendapatkan sponsor sebesar 2 juta dari Yanti sebagai pihak sponsor. Sekian pembahasan Project Management Plan dari kelompok kami. Terima kasih.